Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini Miss bisa menyampaikan materi kita ya. Nah, jadi hari ini anak-anak Miss menjelaskan sesuai dengan buku penerbitnya, yaitu di kurikulum 13 dari Grafindo ya. Nah, jadi anak Miss, pada bab 1 ini kita akan bahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, pada bab 1 ini kita akan membahas judulnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, jadi apa aja sih yang akan kita bahas anak-anak Miss? Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Lalu kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, jadi yang ketiga kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintahan. Nah, jadi pada bab 1 ini tiga subbab yang akan kita bahas. Pertama, sistem pembagian kekuasaan, lalu kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian, dan kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat di sini pada PowerPoint Miss. Nah, di sini anak-anak Miss bisa lihat ya. Nah, ini adalah logo-logo kementerian yang ada di Indonesia. Nah, ya, anak-anak Miss, coba anak-anak Miss perhatikan. Nah, jadi negara Republik Indonesia itu dia memiliki kekuasaan dalam mengatur seluruh rakyatnya. Nah, untuk apa? Dalam rangka mencapai keadilan dan keteraturan. Nah, jadi kekuasaan negara itu dijadikan sebagai kewenangan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Nah, jadi pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Nah, jadi kekuasaan itu memiliki arti sebagai kemampuan atau kapabilitas seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan atau keinginan yang diperintahnya. Di sini Miss bisa kesimpulan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi siapa? Mempengaruhi bawahannya. Nah, supaya orang tersebut mengikuti apa yang ia perintah. Apa yang dia perintahkan. Nah, itulah tadi pengertian kekuasaan. Nah, jadi pembagian kekuasaan negara Indonesia itu menurut UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibedakan atau dipisahkan. Jadi pemisahan kekuasaan itu berasal dari konsep teori trias politika. Nah, jadi apa saja kekuasaan negara itu? Nah, jadi dalam subbab ini kita akan bahas mengenai macam-macam pembagian kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Itu yang akan kita bahas. Lanjut lagi. Nah, anak-anak Miss, tolong buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran PPKN tolong dikeluarkan ya, anak-anak Miss. Nah, jadi kalau yang penting tolong dicatat ya. Nah, jadi di sini Miss akan membahas tentang macam-macam pembagian kekuasaan negara ya. Nah, anak-anak Miss, jadi pada subbab ini kita akan bahas tentang macam-macam pembagian kekuasaan negara. Nah, di sini ada menurut pendapat beberapa ahli, beberapa ilmuwan. Nah, di sini anak Miss bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar John Locke. Nah, jadi John Locke ini dia mendefinisikan tentang macam-macam pembagian kekuasaan negara. Nah, jadi John Locke ini pada tahun 1632 sampai 1704 dia mendefinisikan tentang tentang macam-macam pembagian kekuasaan negara. Nah, di sini apa sih yang John Locke ini bilang? Dia bilang kan, anak-anak Miss harus lihat, John Locke ini mengatakan bahwasanya macam-macam kekuasaan itu dibagi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.
Nah, jadi apa itu kekuasaan legislatif? Nah, ini menurut pendapat John Locke. Nah, John Locke ini berpendapat tentang macam-macam pembagian kekuasaan negara. Oke, apa yang dibilang John Locke ya? Nah, jadi John Locke ini bilang kekuasaan itu bisa dibedakan dengan 3, oke? Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, jadi kalau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan negara untuk membuat dan membentuk undang-undang. Nah, siapa itu? Ya, pasti anak Miss sudah tahu karena Miss sudah jelaskan. Kekuasaan legislatif itu ada di tangan anggota DPR, oke? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selanjutnya kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Nah, yaitu kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut. Nah, beserta apa? Beserta penyelenggaraan terhadap undang-undang. Nah, oke. Nah, jadi kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang. Nah, di sini John Locke bilang, oke, yaitu kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, berarti dia 2. Oke, nah, sedangkan di sini John Locke ini bilang kekuasaan federatif itu yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi itu macam-macam kekuasaan menurut John Locke ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, selanjutnya ini ada pendapat tokoh yang kedua dari Montesquieu ya. Nah, jadi Montesquieu ini bilang macam-macam pembagian kekuasaan itu dia bilang menjadi 3. Nah, oke. Apa yang dibilang Montesquieu ya? Nah, jadi Montesquieu itu pada tahun 1748, nah, dengan teorinya Trias Politica yang tercantum dalam bukunya, dia pernah menulis buku. Nah, jadi pada tahun 1748. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, anak Miss sudah jelaskan legislatif itu apa, eksekutif itu apa, dan yudikatif itu apa. Nah, kita akan bahas menurut pendapat beliau tentang kekuasaan legislatif. Nah, apa ya itu kekuasaan legislatif? Nah, jadi beliau ini sampaikan bahwasanya kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, sedangkan beliau ini juga bilang kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, selanjutnya apa ya yang beliau bilang tentang kekuasaan yudikatif? Nah, jadi beliau juga berpendapat bahwa kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, termasuk apa? Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, oke. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Oke. Nah, jadi kedua pendapat ini anak Miss yang pertama John Locke, yang ketiga Montesquieu ini memiliki kesamaan konsep mengenai kekuasaan legislatif. Nah, jadi sedangkan konsep lain pada dasarnya memiliki perbedaan. Nah, jadi yakini apa perbedaannya? Nah, anak Miss bisa di sini bisa dilihat perbedaan dari pendapat pertama dan kedua. Nah, jadi menurut John Locke ini kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang memang mencangkup kekuasaan yudikatif. Nah, jadi karena mengadili itu berarti dia melaksanakan undang-undang. Nah, jadi sedangkan kekuasaan federatif itu jadi dia merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri dan bisa dikatakan hubungan luar negeri yang berdiri sendiri. Nah, oke. Yang kedua, menurut Montesquieu ini kekuasaan eksekutif itu mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk ya memang kekuasaan eksekutif. Nah, jadi sedangkan kekuasaan yudikatif itu harus merupakan kekuasaan berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Nah, itu menurut Montesquieu antara kesamaan John Locke dan Montesquieu. Nah, jadi pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan itu dikemukakan oleh Montesquieu itu lebih diterima. Nah, jadi anak-anak bisa lihat kesimpulan di sini yang lebih diterima dari kedua pendapat beliau ini tentang macam-macam pembagian kekuasaan itu yang lebih diterima itu yang tokoh yang kedua ini yang anak Miss lihat. Montesquieu yaitu pada tahun 1748. Nah,
Paham ya semuanya tentang kekuasaan negara. Nah, apa itu kekuasaan? Apa itu kekuasaan? Anak-anak sudah tahu ya. Nah, jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain tersebut ikut dan taat atas perintah yang diarahkannya. Nah, jadi macam-macam pembagian kekuasaan. Kalau menurut John Locke, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, jadi kalau menurut Montesquieu, kekuasaan itu terbagi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, Miss, yang mana yang lebih diterima? Nah, yang lebih diterima di masyarakat itu adalah pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang kedua. Oke, pada tahun 1748. Nah, beliau bilang kekuasaan itu terbagi 3. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, oke. Itulah materi pembelajaran pertama pada kelas 10 pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak Miss bisa lihat dan amati gambar di sini ya. Oke, anak-anak Miss bisa lihat di sini. Nah, ini adalah logo-logo atau gambar-gambar lambang kementerian yang Indonesia punya. Di sini ada Kementerian Agama, ada Kementerian Informasi dan Komunikasi, ada Kementerian Dalam Negeri, ada banyak sekali di sini, Nak. Oke. Nah, inilah orang-orang yang bekerja di negara kita. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan di negara kita. Nah, jadi untuk pertemuan pertama itu dulu ya. Oke, semoga anak-anak Miss bisa menerima materi ini dan bisa baca buku, jangan lupa, dan jangan lupa juga catat yang penting-penting ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi.